Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya ingin sharing-sharing ya, berbagi informasi seputar asam lambung Gotham City. Semuanya yang pernah saya alami, yang pernah saya rasakan akan saya bahas di channel ini ya, channel Aslamku. Jadi buat teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian itu selalu sehat, tambah sehat ya. Ada perkembangan baiknya terus ya. Jadi kita semua itu dan saya itu bukan menggurui kalian, tapi saya itu mengajak kalian untuk ayo belajar. Asam lambung saya itu begini, asam lambung kalian bagaimana, ayo kita diskusikan agar nanti bisa menghasilkan hasil yang baik gitu ya. Jadi itu harapan saya, bukan kok saya menggurui kalian, itu bukan. Dan kita juga saling mendoakan juga, saling menyemangati, saling memotivasi juga gitu ya. Jadi ini saya ingin bahas atau baca komen dari teman kita ya, yang mungkin ini sudah sembuh atau gimana ya. Ini saya baca, saya sering baca komen juga ya, karena komen yang melebihi 5 baris pasti akan saya bahas ya, dan tergantung topiknya juga ya. Kalau topiknya menarik ya saya akan bahas gitu ya. Jadi ini dari, nggak saya sebut ya namanya ya, langsung saja. Kalau ada penyakit aslam harus bisa mengontrol pikiran kita ya, betul ya, harus bisa mengontrol pikiran kita, itu betul ya. Kalau nggak bisa ngontrol ya wah stres ya stres, nanti malah sensasinya tambah kenceng, wah malah tambah nggak sembuh-sembuh gitu ya, itu menurut saya. Dan memang agak menyiksa sih ya, memang betul menyiksa. Saya pernah tersiksa ya karena asam lambung yang wah nggak bisa dikendalikan gitu ya. Begah, kelingan, jantung berdebar, susah tidur, dada panas, air liur berlebihan, mudah lapar, cemas, kadang kayak terkena serangan jantung, nafas pendek, keringat dingin ya. Jadi semua ini pernah saya rasakan ya, pernah saya rasakan. Dari begah, kelingan, jantung berdebar, susah tidur ya, terus dada panas, air liur berlebihan. Air liur itu kayak keluar sendiri gitu ya, kayak rasanya pengen ngeludah terus gitu ya. Mudah lapar ini pernah, cemas pernah, kadang kayak terkena serangan jantung juga pernah, nafas pendek juga pernah, keringat dingin juga pernah. Jadi saya udah melewati semua itu gitu ya, dan mudah-mudahan jangan kembali lagi gitu ya. Dan untuk teman-teman yang masih merasakan sensasi seperti itu, kalian pelajari dulu, atau kalian bisa tengok video-video saya atau video-video dari channel lain, itu nggak apa-apa. Yang penting kalian tuh belajar apa sih asam lambung Gotham City itu, dan bagaimana menanganinya, bagaimana untuk kita itu menyikapinya gitu ya. Jadi saya lanjut ya. Ini sensasi ini belum seberapa ya. Ini sensasi kalau di saya itu belum seberapa ya. Ini termasuk wah Pak, banyak ya, tapi ini saya lebih banyak lagi gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah baik sekali ya. Saya lanjutkan. Hampir setengah tahun saya disiksa kayak gitu ya, hampir setengah tahun saya disiksa seperti itu. Ya memang rasanya seperti disiksa, dan itu tidak mandang penyakit ini, itu tidak mandang bulu ya, mau setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun, mau 5 tahun, mau 10 tahun, itu nggak mandang bulu. Kalau kita terus-terusan teledor masalah makan ya, apalagi 3 pola hidup sehat juga, masih ngerokok, masih ngopi, masih makan yang pedes-pedes, yang asem-asem, yang santan-santan, ya nggak tahu sembuhnya kapan gitu ya. Kadang kan ada juga yang ini ya, dia itu ada juga teman kita, ada juga itu, ada juga yang pernah komen, makan kok dipantang ya, makan kok dipantang, makan semua aja, mau pedas mau santan itu nggak apa-apa, yang penting makannya banyak. Coba kalian bayangkan apakah berlogika itu ya, kalau misal lambung kita lagi iritasi, kita makan santan, apalagi pedas ya, itu paling paling cuma muncul sensasi gitu ya. Nah itu kan sebenarnya kalau kita terus-terusin itu malah memperparah lambung kita ya, bisa memperparah ya kalau kita terus-terusin begitu. Kalau kita
menerapkan gaya pola hidup sehat dan jaga pantangan, benar-benar jaga pantangan dengan ketat, pasti akan cepat membaik. Itu ya. Coba kalau uh, saya bohong, soalnya saya ngalamin sendiri ya. Saya nggak ngada-ngada, itu enggak. Terus ini dia itu hampir setengah tahun disiksa seperti itu ya. Jadi saya lanjut, saya nggak minum obat. Nah ini mungkin ada alasannya ya. Cuma saya biarin aja, pasrah sama Tuhan. Apapun yang terjadi saya siap terima. Lama-lama sembuh sendiri. Ini berarti indikasinya dia itu udah sembuh atau belum, saya juga nggak begitu paham. Kalau ini sih, kalau menurut saya dia belum sembuh ya, dari kata-katanya ya. Cuma saya biarin aja, pasrah sama Tuhan, apapun yang terjadi saya siap terima, lama-lama sembuh sendiri. Oh dia berarti mungkin dia belum sembuh ya, mungkin kemungkinan ya, saya juga nggak tahu. Mungkin yang buat komen ini mungkin baca ya, koreksi kalau misal saya salah. Dari kata-katanya sih saya bisa mengindikasikan kalau ini belum sembuh ya, mungkin dia belum sembuh, mungkin karena ya pengen curhat, makanya dia curhat di komen. Semua curhat kalian di komen itu saya baca, saya balas ya. Kalau misalnya menarik dan nulisnya itu atau komennya itu banyak, lebih dari 5 paragraf, itu pasti akan saya bahas lewat video ya. Jadi akan saya bahas, saya ulas semuanya yang saya tahu ya. Jadi yang saya pernah alami. Jadi saya nggak ngada-ngada. Lama-lama sembuh sendiri. Nah ini sebenarnya ya bisa ya, bisa. Dan tergantung sih ya, pola makannya bagaimana, 3 pola hidup sehatnya itu bagaimana ya, pantangannya bagaimana, apakah dihindari atau disikat ya. Saya juga nggak paham ya. Tapi kalau nggak minum obat atau nggak minum herbal itu apakah bisa sembuh? Bisa ya, bisa. Yang penting kita itu makannya hati-hati, tapi itu prosesnya sangat lambat sekali ya. Itu menurut saya itu sangat lambat sekali. Lebih baik dibantu herbal atau obat apa atau vitamin apa yang sekiranya cocok di kita. Loh, kalau mengetahui cocok atau tidak itu bagaimana Mas? Jadi untuk mengetahui cocok atau tidak itu ya kita coba. Kalau nggak kita coba ya nggak tahu. Misal kalian udah pakai obat dokter ya, awal itu pakai obat dokter, kalian udah gonta-ganti ke sana kemari ke dokter spesialis, masih ternyata obat itu malah bikin nggak enak ya, bikin mungkin karena lambungnya sedang parah-parahnya, sedang iritasi, jadi obat kimia itu malah nggak cocok di kita ya. Jadi malah menimbulkan sensasi-sensasi yang mungkin tambah banyak gitu ya. Seperti saya dulu juga begitu. Dan waktu itu saya udah stop obat dokter ya. Jadi saya berpikir kalau saya nggak pakai obat mungkin akan sembuh. Tapi saya coba itu malah nggak, ya gitu-gitu aja. Saya mungkin nggak sabar ya, semua orang yang sakit asam lambung dan jadi mungkin semuanya ya nggak sabar dan ingin cepat sembuh, bener nggak? Jadi apapun obatnya, apapun herbalnya itu yang mungkin yang sampai mahal itu kalian beli ya, sebenarnya itu nggak apa-apa. Itu bukan salah si penjual obat, karena kita ingin sembuh ya. Jadi penjual obat itu nggak salah, itu memang obat lambung, tapi itu belum tentu cocok di kita gitu ya. Jadi waktu itu saya terus pakai herbal itu malah nggak ada sensasi apa-apa ya, gitu-gitu aja. Terus saya ganti lagi minimal 1 bulan lah ya menyobanya. Terus pakai lidah buaya juga pernah, lidah buaya sama madu saya campur itu sampai 3 bulan nggak ada reaksi apa-apa. Coba bayangkan kalian bagaimana. Terus saya pakai rempah Arab ya, yang saya buat videonya di video saya sebelumnya itu. Nah pakai itu saya udahlah, saya mau pakai ini sampai berapa lama pun ya. Ternyata gini, waktu saya itu kan kedinginan terus tiap hari ya, saya pakai apa itu herbal rempah Arab itu. Setelah 1 minggu ya itu nggak ada perubahan apapun ya, berapapun. Terus saya terusin, udahlah saya pasrah, saya mau ngabisin 1 paket itu ya. Dan saya habisin
waktu itu mau hampir habis, terus kedinginannya itu agak hilang. Nah saya di situ waktu itu saya, wah ini mungkin ada kecocokan, tapi saya udahlah, yang penting saya terusin dulu ya, daripada saya ganti obat lagi gitu ya, saya pasrah aja, udahlah saya pakai terus ya. Jadi sifat untuk obat herbal itu, atau obat dokter, atau kita terapi herbal atau terapi obat dokter atau terapi vitamin ya, itu sifatnya membantu, atau terapi pijat ya, itu sifatnya membantu gitu ya. Yang awal sih, yang utama itu menurut saya ya 3 pola hidup sehat dan jaga pantangan, itu penting sekali ya, itu penting sekali. Oke, jadi terima kasih buat teman kita ya yang komen tadi, dan semoga bisa sembuh total ya, bisa aktivitas kembali semuanya ya, bukan cuma yang komen saja, semuanya yang nonton video ini semoga diberikan sembuh total, sehat ya terus, dan saya juga sehat terus, bisa menemani kalian ya untuk sharingnya. Jadi saya tidak menggurui kalian atau meminteri kalian gitu, enggak ya. Jadi kita itu sama-sama menderita ya, sama-sama menderita ya. Jadi saya juga pernah atau sedang perjalanan ya, OTW sembuh gitu ya. Jadi kalian juga OTW sembuh gitu. Jadi kita mikirnya positif saja ya, yang negatif buang saja gitu ya. Oke, jadi itu saja untuk baca komennya. Saya akan baca komen untuk selanjutnya gitu ya. Jadi komen-komen yang sekiranya menarik dan lebih dari 5 paragraf pasti akan saya bahas ya. Jadi itu gimana ya, jadi bukan saya menyebar-nyebarkan, itu bukan, karena sensasi-sensasi ini saya sampaikan ke kalian dan saya ulas juga gitu ya. Oke, jadi itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe di bawah ini ya, di bawah sini, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya spesial pun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.